Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoruman Sali dari kelas 5A Pagi Kesos. Di sini saya akan membacakan materi tentang gerakan sosial atau asal-usul. Untuk memahami mula gerakan sosial dibutuhkan jawaban atas dua pertanyaan terkait. Pertama, apa faktor sosial, budaya, dan faktor lain yang memunculkan gerakan sosial? Mereka tidak muncul dalam ruang hampa dan orang-orang harus menjadi cukup tidak bahagia untuk sebuah gerakan sosial muncul. Kedua, begitu gerakan sosial dimulai, mengapa beberapa individu lebih mungkin daripada yang lain untuk mengambil bagian di dalamnya? Pertama, ketidakpuasan atas kondisi yang ada dan deprivasi relatif. Agar gerakan sosial muncul, masalah politik, ekonomi, atau lainnya harus terlebih dahulu ada yang mendorong orang menjadi cukup tidak puas untuk memulai dan bergabung dengan gerakan sosial. Masalah-masalah ini mungkin termasuk ekonomi yang goyah, kurangnya kebebasan politik luar negeri tertentu yang dilakukan oleh suatu pemerintah, atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras dan etnis atau orientasi seksual. Dalam hal ini ingatlah bahwa salah satu kondisi penting bagi perilaku kolektif dalam teori nilai tambah Schmelzer adalah ketegangan struktural atau masalah sosial yang menyebabkan orang marah dan frustasi. Tanpa ketegangan struktural seperti itu, orang tidak akan punya alasan untuk memprotes dan gerakan sosial tidak akan muncul. Pentingnya perasaan keterampasan relative deprivation untuk proses sosial dipopulerkan oleh James C. Davis tahun 1962 dan Ted Robert Gurr tahun 1970. Keduanya dibangun di atas karya psikolog sosial sebelumnya yang telah mempelajari frustasi dan agresi. Meskipun ketidakpuasan mungkin merupakan kondisi penting bagi gerakan sosial, juga untuk kerusuhan dan perilaku kolektif lainnya yang bersifat politis, ketidakpuasan tidak selalu mengarah pada gerakan sosial atau bentuk perilaku kolektif lainnya.